Apa cemberut begitu? Kenzo menusuk-nusuk pipi Zeva menggunakan jari telunjuknya. Gadis itu tidak mau bicara, hanya tetap menunjukkan wajah cemberut yang membuat Kenzo merasa gemas. Jangan bicara padaku, aku menggigit, kesal Zeva. Gadis itu merasa kesal karena dia tidak memiliki kesempatan untuk menghajar Jordan Owen lebih lama. Begitu Zeva mulai melayangkan satu pukulan, semua orang dalam anggota geng Serigala Berbatu langsung menghajar Jordan. Mereka tidak membiarkan pemuda itu kabur, lalu menyeretnya pergi dari arena balapan. Orang-orang yang menonton pertandingan tersebut juga mengikuti mereka. Zeva yang kesal berniat menyusul mereka, namun Kenzo melarangnya. Sudahlah, jangan ngambek terus, ucap Kenzo. Tapi aku sangat kesal kepadanya. Aku belum puas menghajarnya satu kali, jawab Zeva. Aku juga belum puas melihatnya hanya dipermalukan seperti itu. Tapi kita tidak perlu membuang banyak waktu untuk memperdulikan orang sepertinya, ya kan? Yang penting semua urusan kita dengannya telah selesai hari ini, ujar Kenzo. Apa kau bahagia dengan hal ini? Zeva menatap Kenzo. Iya, tentu saja aku bahagia. Kenzo mengangguk. Baiklah kalau begitu. Zeva menghela nafas, gadis itu menunjukkan senyum kecil. Yang penting kau bahagia, lanjutnya. Ah, sial. Jordan Owen itu benar-benar ya. Yang menggerutu adalah gadis pengibar bendera tadi. Dia nampak sedang menghubungi orang penting yang berhubungan dengan arena tersebut. Apa kau baik-baik saja? Tanya Kenzo. Apa aku terlihat baik-baik saja? Tentu saja tidak. Bagaimana aku bisa baik-baik saja di saat semua ini terjadi? Sialan, Jordan Owen benar-benar menipuku. Dia telah membuat banyak kerugian dan akan menghancurkan harga diri arena kami yang berhasil ditipu mentah-mentah. Aku harap dia tidak mati karena dihajar. Aku harus melihatnya lebih tersiksa lagi. Gadis itu pergi dari arena menggunakan sepeda motor. Ngomong-ngomong, kemana perginya yang lain? Tanya Zeva. Dia baru sadar saat ini hanya ada dirinya dan Kenzo di tempat itu. Mereka mengikuti gerombolan orang-orang yang sedang menghajar Jordan, ucap Kenzo. Kau mengizinkan mereka ikut, tapi kau tidak mengizinkan aku. Zeva kembali cemberut. Karena fokusku hanya tertuju padamu, balas Kenzo. Gombal. Zeva mendorong wajah Kenzo yang sangat dekat dengannya. Permisi. Zeva dan Kenzo menoleh ke belakang. Frisley ada di sana. Wanita itu menatap mereka dengan ragu. Kau wanita itu kan yang ditipu dan dimanfaatkan oleh Jordan? Tanya Kenzo. Iya, benar, itu aku. Apa aku boleh bicara sebentar dengan kalian? Tanya Frisley. Silahkan, duduklah di sini. Zeva menepuk tempat di sebelahnya. Frisley langsung duduk di sana. Aku tidak bisa menyalahkan Jordan sepenuhnya. Ini juga salahku karena bersedia bertindak seperti orang bodoh yang tidak tahu apa-apa, ujar Frisley. Oh benar, ini bukan kesalahan Jordan sepenuhnya. Walau begitu, dia tetap memiliki 99% kesalahan. Maksudku, bagaimana bisa dia memanfaatkan seorang wanita yang sangat mencintainya? Dasar orang itu. Saat aku melihatnya lagi, aku tidak akan melepaskannya, gerutu Zeva. Gadis itu menghela nafas, mencoba menenangkan dirinya. Apa sekarang perasaanmu sudah lebih baik? Tanya Zeva. Sudah, setelah meluapkan semuanya, aku merasa beban di punggungku hilang begitu saja. Ini semua berkat dorongan kedua teman kalian, ujar Frisley. Maksudmu Maxim dan Jasmine? Tanya Zeva. Iya, Frisley mengangguk. Ternyata mereka berguna juga ya. Baguslah, celetuk Zeva. Namun di sisi lain, gadis itu merasa ragu kalau memang Maxim dan Jasmine yang berhasil mendorong Frisley untuk berubah.
Tolong jawab dengan jujur. Apa benar Maxim dan Jasmine yang melakukannya atau ada alasan lain? Tanya Zeva. Sebenarnya saat mereka berdua pergi meninggalkanku, ada seorang wanita menghampiriku. Dia wanita yang sangat cantik, ujar Frisley. Sangat cantik? Zeva menatap Frisley dengan lekat. Iya, dia sangat-sangat cantik. Wanita paling cantik yang pernah aku temui. Dan yang paling membuatku terkejut, dia mengatakan kalau dia adalah nyonya keluarga Aguero. Keluarga mafia yang terkenal, lanjut Frisley. Zeva sama sekali tidak terkejut begitu mengetahui itu adalah ibunya. Dia bilang kepadaku kalau aku bersedia bergabung dengan Aguero, dia akan menjamin kehidupanku. Dia juga yang menyadarkanku kalau hal yang aku lakukan sangatlah bodoh. Aku begitu berterima kasih kepadanya dan menerima tawaran itu. Lagi pula gaji yang dia tawarkan per bulannya sangatlah besar, jelas Frisley. Artinya aku akan mulai bekerja untuk Aguero kan? Tanya Kenzo. Iya, dia bilang akan menjemputku malam ini juga. Dia menyuruhku menunggu di salah satu halte bus, jawab Frisley. Kenapa kau menceritakan ini kepada kami? Apa kau tidak takut jika kami menyerahkan informasi ini pada polisi, sehingga mereka bisa menangkap kalian? Tanya Zeva. Melapor polisi? Frisley tertawa kecil. Tidak ada orang yang melapor polisi di tempat ini. Orang-orang di sini tidak percaya pada polisi dan aku yakin kalian juga begitu, balas Frisley. Kau tidak salah sih. Sebenarnya aku juga agak membenci orang-orang berseragam itu, ujar Zeva. Hanya itu yang ingin aku katakan sekarang dan aku akan pergi. Frisley berdiri. Kau tidak ingin mengatakan hal lain? Zeva merasa heran. Tidak ada yang perlu aku katakan lagi sekarang. Tapi di masa depan, mungkin kita bisa bertemu lagi dan di saat itu pula kita bisa membagi banyak cerita. Aku menitip salam pada kedua temanmu itu. Aku pergi dulu. Dah. Frisley langsung pergi meninggalkan keduanya di sana. Pada akhirnya, dia bergabung dengan Aguero, ujar Kenzo. Aku senang sih, orang berbakat seperti itu memang sepantasnya memasuki tempat yang lebih baik, balas Zeva. Zeva, Kenzo. Dari kejauhan, Aluna memanggil mereka. Gadis itu melangkah dengan Gio di belakangnya. Kenapa hanya ada kalian berdua? Di mana yang lain? Tanya Zeva. Zafi dan Lian pergi membawa mobil itu. Mereka meminta kami untuk mencari taksi. Zafi juga memberikanku uang untuk membayar taksi. Aluna menunjukkan uang yang dia dapatkan dari Zafi. Kau tidak tersinggung dengan hal itu kan? Tanya Zeva. Mana mungkin aku tersinggung. Malah aku merasa senang karena Zafi memberikanku kesempatan untuk berduaan dengan Gio. Aluna langsung memeluk lengan Gio dengan erat dan remaja itu terlihat sedikit tegang. Kenapa kau tegang begitu, Gio? Goda Zeva. Gio tidak menjawab, namun wajahnya yang sedikit memerah membuat Zeva tertawa. Bagaimana dengan Maxim dan Jasmine? Jangan bilang mereka berdua pergi bersama, tanya Kenzo. Tidak, mereka tidak pergi bersama. Jasmine sudah pergi duluan sekitar 10 menit yang lalu. Maxim baru menyadarinya. Lalu dia buru-buru pergi untuk menyusul Jasmine. Benar, apa yang aku pikirkan. Sepertinya Maxim sangat menyukai Jasmine, celetuk Aluna. Tidak heran sih, dia memang terlihat sangat tertarik padanya, balas Zeva. Lalu bagaimana keadaan Jordan Owen? Tanya Kenzo. Aku tidak tahu, aku tidak bisa melihat karena ada banyak orang di sana. Dan saat aku ingin menyelinap, Gio menarikku. Dia bilang aku tidak boleh melihat. Dasar. Mentang-mentang dia tinggi dan sudah melihat pemandangan itu lebih dulu, gerutu Aluna. Ini semua demi kebaikanmu, balas Gio. Zeva dan Kenzo langsung tahu apa yang terjadi. Nampaknya Jordan Owen tidak akan berakhir dengan baik, bahkan kemungkinan besar dia akan kehilangan nyawanya. Rasanya rumor yang mengatakan dia sangat pandai berkelahi seharusnya dia bisa melawan walaupun hanya sebentar, ujar Zeva. Dia memang sempat melawan, tapi ya hanya sebentar.
Orang-orang itu terlalu banyak untuk dia hadapi seorang diri, balas Gio. Ya sudahlah, aku tidak peduli apapun yang terjadi padanya. Dia pantas mendapatkan itu. Sebaliknya, kau harus bersiap. Rumor besar akan mengguncang saat kita kembali ke sekolah besok. Zefa menatap Kenzo. Aku tidak peduli dengan rumor semacam itu. Dibandingkan rumor, aku lebih peduli dengan kencan yang kau janjikan. Balas Kenzo, dan mendengar itu Zefa terdiam. Ups, sepertinya kami harus pergi nih. Nikmati kencan kalian teman-teman. Aluna menggandeng teman Gio pergi dari tempat tersebut. Kau ingin berkencan sekarang? Tanya Zefa. Iya, seperti yang kau katakan, ucap Kenzo. Tapi ini bahkan bukan pagi hari. Kita sepakat untuk pergi pukul 3 pagi, bukan? Tanya Zefa. Tapi aku maunya sekarang. Maka, Bukit Biru bukanlah pilihan yang tepat. Ayo, pergi ke tempat lain, ujar Zefa. Aku memiliki rekomendasi tempat yang cocok untuk kita, balas Kenzo. Kalau begitu, tunjukkan padaku. Zefa berdiri dan menarik tangan Kenzo. Sekarang? Kenzo terkejut. Iya dong, sekarang. Kan kau yang mengajaknya. Jangan bilang kau malah tidak mau pergi setelah mengatakan itu ya. Zefa tersenyum. Tidaklah, jelas-jelas aku mau pergi. Kenzo langsung berdiri. Remaja itu menarik tangan Zefa mendekati sepeda motor. Dia memakaikan helm pada kekasihnya tersebut, lalu menaiki sepeda motor. Ayo naik, ucap Kenzo. Zefa naik ke atas boncengan sepeda motor, kemudian memeluk pinggang Kenzo dengan erat. Bagaimana jika kita menggunakan kecepatan 2 kali lipat, bisik Zefa. Sayang sekali kita tidak bisa melakukannya sekarang. Tapi aku akan menggunakannya begitu kita keluar dari jalanan utama. Kenzo mulai mengendarai sepeda motor keluar dari arena. Mereka memasuki jalanan besar sekitar 10 menit sebelum memasuki jalanan yang begitu sepi. Zefa mengeratkan pelukannya. Sesaat kemudian, Kenzo menekan tombol di kepala sepeda motor. Ban depan sedikit terangkat, namun Kenzo masih bisa mengendalikannya. Yuhu! Zefa berteriak penuh kebahagiaan. Gadis itu sangat senang. Dia langsung meletakkan kepalanya di bahu Kenzo. Mereka berkendara sekitar 30 menit menuju ke tempat yang diberitahu oleh Kenzo. Tempat itu adalah bukit kecil yang dapat dilalui oleh sepeda motor. Kenzo memarkirkan sepeda motornya di lapangan sempit yang penuh rerumputan. Kita harus berjalan sebentar, tidak masalah kan? Tanya Kenzo. Kita akan ke puncak. Zefa nampak bersemangat. Tidak, hanya di pertengahan saja. Jalanan ke puncak tidak bisa dilalui karena ada banyak semak-semak tinggi. Kenzo menggenggam tangan Zefa, menyusuri jalanan setapak. Gelap ya, celetuk Zefa. Karena tempat ini memang tidak memiliki penerangan, Kenzo mengeluarkan ponsel lalu menyalakan senter. Mereka berjalan sekitar 10 menit, hingga sampai di lokasi yang dimaksud oleh Kenzo. Mereka masih harus berjalan menembus pepohonan tinggi sekitar 30 meter, sebelum bertemu dengan sebuah tebing. Di sana, Zefa langsung terdiam. Gadis ini terpesona dengan pemandangan tempat ini. Dari sana, kedua mata Zefa bisa melihat aliran air terjun dan sungai yang bercahaya saat matahari mulai tenggelam. Kemari, Kenzo menarik Zefa untuk duduk di sebuah batang pohon yang telah tumbang. Mereka duduk bersebelahan. Zefa langsung menyandarkan kepalanya di bahu Kenzo. Dari mana kau tahu tempat seperti ini? Tanya Zefa. Saat pertama kali pindah. Paman mengajakku kemari. Tempatnya memang sangat indah dan mampu membuatku tenang. Apa kau menyukainya? Tanya Kenzo. Sangat, aku sangat menyukainya. Tempat yang begitu indah, lirih Zefa. Aku senang kau menyukainya. Kenzo menggenggam tangan Zefa dengan erat. Terima kasih sudah membawaku kemari, ucap Zefa. Terima kasih kembali karena kau sudah mau mengikutiku, balas Kenzo. Kenzo, aku ingin berterima kasih lagi, ujar Zefa. Kali ini tentang apa? Tanya Kenzo. Semuanya. Terima kasih sudah menjadi kekasih yang baik untukku. Kadang aku berpikir, kalau aku belum memberikan banyak hal yang pantas untuk membalas perbuatanmu. Sementara itu, kau sudah bekerja keras dan melakukan banyak hal untukku, lirih Zefa. Kenapa kau berkata seperti itu? Semua itu tidak benar. Bagiku, kau sudah melakukan banyak hal.
Kehadiranmu saja sudah cukup untukku. Aku tidak membutuhkan apa-apa lagi. Aku hanya ingin terus bisa menggenggam tanganmu seperti ini. Kenzo mengeratkan genggaman tangannya. Kalau begitu, berjanjilah padaku. Kau tidak akan meninggalkanku, pinta Zefa. Aku akan melakukannya kalau kau juga berjanji tidak akan berpaling ke lain hati, balas Kenzo. Mana mungkin aku melakukan itu? Zefa menarik tangan Kenzo yang dia genggam lalu mengecupnya. Atas nama Aguero, aku berjanji tidak akan berpaling ke lain hati atau mengkhianatimu, ucap Zefa. Mempertaruhkan nama Marino. Aku tidak akan pernah meninggalkan atau mengkhianatimu. Kenzo juga mengecup tangan Zefa yang dia genggam. Mereka saling menatap satu sama lain dengan senyuman kecil dan ronah merah di wajah mereka. Setelah beberapa saat, Kenzo menarik dagu Zefa. Dia bersiap memberikan kecupan kecil. Si gadis yang mengerti langsung menutup kedua matanya dan bersiap menerima itu. Duar! Mereka berdua sontak menjauhi satu sama lain saat sebuah peluru melesat di antara wajah mereka sebelum mereka sempat berciuman. Keduanya menatap ke arah kelompok yang berada tidak jauh dari sana. Mereka membawa senjata api dan menodongkannya kepada Zefa dan Kenzo. Aku tidak pernah tahu Nona Aguero memiliki kekasih. Hampir saja mataku melihat pemandangan menjijikkan. Mereka tertawa. Zefa? Kenzo terkejut saat tangan Zefa yang menggenggam tangannya menjadi sangat kuat. Kenzo bahkan merasa sakit. Kalian? Zefa menatap mereka semua dengan mata tajam. Mereka tersentak melihatnya. Namun masih mencoba terlihat keren. Menyerahlah. Kami datang untuk menangkapmu. Zefa? Kenzo menatap Zefa yang berdiri dan melepaskan genggaman tangannya. Kebetulan sekali, aku masih kesal karena melepaskan Jordan. Zefa meregangkan otot-ototnya. Tetap di sana, Kenzo, biar aku yang mengurus mereka. Zefa melepaskan anting panjang yang dia pakai. Apa kau akan menyerang kami dengan anting seperti itu? Pria yang bicara langsung terjatuh begitu Zefa menusuk matanya dengan tepat. Mataku! Saat yang lain fokus pada rekan mereka yang kesakitan, Zefa melepaskan sabuk yang dia pakai. Zefa berlari mendekati yang paling dekat dengannya. Zefa melilit leher pria itu dengan sabuk tersebut. Pria itu langsung tidak bisa bernafas. Tembak! Dor! Zefa menghindari tembakan tersebut menggunakan badan pria yang dia lilit lehernya. Zefa lalu berlari, mendorong tubuh pria itu sebagai perisai saat semua orang menembaknya. Zefa menendang punggung pria itu ke arah dua orang yang ada di depannya. Keduanya langsung terjatuh, ditimpa tubuh rekan yang sudah kehilangan nyawa. Zefa menarik satu lengan yang ingin menembak pistol. Zefa menggerakkan lengan itu untuk menembak rekan-rekan yang tersisa. Dalam waktu singkat, mereka tewas. Kalian sangat lemah dan berani sekali menantang keturunan Aguero. Zefa tertawa. Jangan bergerak. Zefa melirik pria yang berteriak. Saat ini, orang itu sedang berdiri di belakang Kenzo dan meletakkan pisau di leher remaja itu. Kenzo masih duduk di batang pohon, menatap ke arah Zefa dengan wajah polos. Kalau kau bergerak, aku akan merobek leher bocah ini. Duar! Zefa dengan tepat menembak pria itu, membuatnya mundur beberapa langkah dan terjatuh dari tebing. Mereka banyak bacot. Zefa mendekati Kenzo, dia mengusap darah yang jatuh ke pipi kekasihnya itu. Haruskah kita kembali? Tanya Zefa dengan senyuman kecil. Iya, lagi pula kencannya sudah kacau. Kenzo cemberut. Bagaimana jika kita beli es krim? Zefa menggenggam tangan Kenzo. Dia berusaha menenangkan hati Kenzo. Aku mau 2 yang besar ya, jawab Kenzo. Aku yang bayar. Mereka pergi meninggalkan kencan yang kacau, menuju ke toko es krim.